Maka kita berusaha dalam mendirikan salat agar tidak masuk ke dalam firman Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum an yura'un. Celaka orang yang salat, yang lalai dalam salatnya. Bagaimana dengan orang yang tidak salat? Itu orang yang salat celaka, ia lalai dari salatnya. Salah satu kelalaian adalah salat tidak tumakninah. Teman kantor saya salatnya selalu terburu-buru dan cepat. Ketika saya ingatkan pentingnya khusyuk dan tumakninah, malah dijawab, tidak adanya larangan Nabi SAW untuk salat cepat dan terburu-buru. Jika ada, dia minta tunjukkan hadis dan dalilnya. Mohon pendapat dari Ustadz. Ya, antum pertama menjelaskan dalam ibadah, peribadatan, yang ditanya apa? Dalil, bukan larangan. Dalam masalah keduniaan, muamalah, itu yang ditanya larangan. Jadi katakan kepada temannya ya, dengan bebas, pertanyaan antum salah. Antum tanyakan perintah tumakninah. Bukan larangan tidak tumakninah. Ya, seperti itu. Itu pertama. Yang kedua, dijelaskan hadis-hadisnya. Banyak hadis-hadisnya. Misalnya hadis musi'us shalah. Orang yang salah dalam salatnya. Seseorang masuk masjid, lalu dia salat. Selesai salat, dia datang pada Nabi SAW mengucapkan salam. Dijawab oleh beliau. Kemudian beliau bersabda kepada orang itu, irji, fasalli, fa innaka lam tusalli. Kembalilah, salatlah lagi. Karena sesungguhnya engkau belum salat. Lihat, fa innaka lam tusalli. Orang itu kembali lagi, mengulang salatnya. Seperti itu juga. Datang lagi kepada Nabi SAW, dan Nabi SAW memerintahkan seperti itu. Kembali lagi, salat lagi. Sesungguhnya engkau belum lagi salat. Diulang, sampai 3 kali, kemudian dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik, lebih bagus dari itu. Ajarkan kepadaku. Ini dia. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Penanya bisa membacakannya agar dia membaca. Sahih Bukhari dan Muslim sudah diterjemahkan. Ada di bagian kitab salat. Ini hadis, lihat. Maka Nabi SAW mengajarkan tumakninah di dalam salat. Karena itu tumakninah rukun salat. Jika tidak tumakninah, tidak sah salatnya. Ya. Ini sebesar-besar dalil, sebesar-besar hadis yang menjelaskan kewajiban tumakninah. Bahkan ia rukun salat. Karena Nabi SAW memerintahkan orang itu untuk mengulang salatnya, menunjukkan salatnya tidak sah.
Bacakan hadis ini. Yang penanya mampu, kalau penanya bukan ahli ilmu atau apa. Setelah dibacakan dia membangkang, hidayah bukan di tangan kita. Hidayah di tangan Allah. Ya sudah, biarkan. Antum sudah menyampaikan, apalagi membawakan hadis. Cukup. Sepakat, tidak ada perselisihan dari ulama, di antara ulama, bahwa tuma'nina itu rukun salat. Rukun. Rukun itu apabila tidak ditunaikan, maka salatnya tidak sah. Kemudian Nabi SAW mengajarkan orang itu, "Idza qumta ila shalah, fa'asbigil wudu, thumma istaqbilil qiblata fakabbir." Apabila engkau akan mendirikan salat, sempurnakan wudu. Yakni tempatkan air wudu itu di anggota wudu dengan benar. Dan sempurna wudunya dari awal sampai akhir. Karena itu wudu jangan cepat-cepat ini. Kemudian menghadaplah ke kiblat, lalu bertakbirlah. Tidak ada bacaan usolli, salat ini dan itu enggak ada. Tsumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an. Kemudian bacalah apa yang mudah bagimu dari ayat Al-Qur'an. Apa yang kau hafal? Baca setelah membaca surah Al-Fatihah. Tsumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Perhatikan ini. Kemudian rukuklah engkau sehingga engkau tuma'ninah di dalam rukukmu. Lihat, tuma'ninah di dalam rukuk. Apa itu tuma'ninah? Tuma'ninah artinya tenang, diam, khusyuk. Yang dimaksud kembalinya setiap tulang ke tempatnya masing-masing. Gini. Kalau dia gini, angkat, turun, gini. Tidak sah salatnya. Berdasarkan hadis itu. Kemudian Nabi SAW mengajarkan lagi. Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian angkatlah kepalamu, i'tidal, sampai engkau berdiri tegak, i'tidal. Thumma sujud, kemudian sujudlah, hatta tatma'inna sajidan, sehingga engkau tuma'ninah dalam sujudmu. Dan seterusnya beliau mengajarkan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Maka kita berusaha di dalam mendirikan salat agar tidak masuk ke dalam firman Allah. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun walladzina hum an yura'un. Celaka orang yang salat, yang lalai dalam salatnya. Bagaimana dengan orang yang tidak salat? Itu orang yang salat celaka. Ia lalai dari salatnya. Salah satu kelalaian adalah salat tidak tuma'ninah. Salah satu kelalaian. Dan orang yang salat bukan karena Allah. Dan lain-lain yang dibicarakan ulama yang masuk dalam fawailul lil musallin. Berarti salatnya harus cakap. Karena salat itu adalah kebahagiaan kita. Salat itu adalah istirahat kita dari kelelahan dunia, kesibukan dunia. Istirahatnya di mana? Di dalam salat. Nabi SAW bersabda kepada Bilal, "Ya Bilal, istirahatkan kita di dalam salat." Yani segera azan.
kita akan istirahat di dalam sholat. Enak, nikmat, bahagia. Orang istirahat semua bahagia. Istirahat dari apa? Ya dari kelelahan dunia, kesibukan dunia. Bermunajah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, itu tidak bisa dicapai dengan cepat-cepat, melelahkan justru. Jadi kita harus belajar lagi sholat, terus belajar seumur hidup. Karena sholat ini keutamaannya besar sekali. Pertama, menunaikan salah satu dari rukun Islam yang terbesar setelah syahadat. Nomor 2. Seutama-utama amal badaniyah, as-salat. Berarti terbebas kita dari kewajiban yang Allah wajibkan kita. Kalau tidak ditunaikan, mengerikan. Kita telah memasuki salah satu cabang dari cabang-cabang kekafiran. Walaupun kita tidak langsung kafir, tidak. Seperti orang yang akan memasuki sebuah kota dalam perjalanan safarnya, padahal kotanya belum sampai, ya, dia sudah mengatakan kita sudah sampai di kota. Begitulah orang yang meninggalkan sholat. Dia tidak masuk mutlak ke dalam kekufuran, tetapi dia telah masuk ke dalam salah satu cabang kekufuran. Berbahaya. Dan banyak sekali orang meninggalkan sholat. Orang yang sholat pun bisa celaka. Sebagaimana ayat Al-Quran tadi. Berarti harus benar-benar sholat itu. Dan harus diperbaiki setiap saat kita sampai akhir hayat. Karena sholat ini memiliki keutamaan tadi satu, yang kedua, sebagaimana Nabi SAW sabdakan, sholat 5 waktu itu diumpamakan seperti salah seorang dari kamu di muka pintu rumahnya ada sebuah sungai. Dan ia mandi di situ 5 kali dalam sehari semalam. Lalu Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, masihkah ada tinggal kekotoran? Dijawab sahabat, tidak. Kemudian Nabi SAW menjelaskan, itulah perumpamaan tamsil salat 5 waktu yang dengannya Allah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Ma'ruf hadisnya, sahih. Sangat terkenal hadisnya. Bagaimana untuk mencapai salat itu? Salat yang dapat diampunkan itu tentu dengan melihat, membaca ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Salah satunya tadi yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.